terkait update kasus pembunuhan mahasiswi UMM oleh kakak ipar. Jadi hari ini polisi berhasil menangkap pelaku kedua pembunuhan dari mahasiswi UMM. Pelaku lain yang berkomplot dengan Bribka AS, anggota Polsek Krucil Polres Probolinggo, untuk membunuh Faradila Amalia Najwa atau FAN 21 tahun pada Selasa 16 Desember 2025 berhasil ditangkap pada hari keempat pengejaran, tepatnya Jumat 19 Desember. Hal tersebut dibenarkan oleh Kasubdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, yakni AKBP Arbaridi Jumhur. Pelaku kedua berhasil ditangkap di sebuah tempat persembunyian, kawasan Kabupaten Pamekasan. Personilnya Polda Jatim berhasil menangkap pelaku tersebut setelah diburu selama 4 hari pasca kejadian, tepatnya Jumat 19 Desember dini hari. Nah, kini pelaku tersebut masih menjalani proses interogasi awal dalam rangka pengembangan penyelidikan kasus pembunuhan. Sementara itu, Bribka AS, anggota Polsek Krucil Polres Probolinggo, yang terseret skandal pembunuhan FAN, resmi berstatus hukum sebagai tersangka. Penetapan hukum tersebut disematkan kepada Bribka AS setelah diperiksa penyidik di Reskrimum dan Bidang Propam di Mapolda Jatim selama 2 hari, yakni tepat pada Rabu 17 Desember. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Jules Abraham Abbas itu mengatakan bahwa penetapan status hukum tersebut juga didasarkan sejumlah alat bukti yang ditemukan penyidik seperti kendaraan Bribda AS dan juga 2 ponsel milik korban termasuk 6 orang saksi. Namun saat ditanya mengenai konstruksi hukum atas pidana yang dikenakan terhadap Bribka AS, Jules belum dapat menjelaskannya. Kemudian mengenai barang bukti yang sudah berhasil disita oleh penyidik selama bergulirnya penyidikan kasus ini, Jules mengungkapkan terdapat kendaraan dan pakaian dari Bribka AS serta 2 ponsel milik korban. Kemudian saat disinggung mengenai alat bukti CCTV, Jules dapat mengungkapkannya karena masih menjadi materi pengembangan dalam penyelidikan pihak kepolisian, termasuk mengenai hasil autopsi terhadap korban. Di lain sisi, meninjau hasil penetapan tersangka mengenai proses hukum pidana dan kode etik Polri yang bakal dijalani Bribka AS nantinya. Jules mengungkapkan bahwa Bribka AS bakal menjalani proses hukum pidana terlebih dahulu dan kemudian disusul dengan proses hukum pelanggaran etik Polri. Di lain sisi, dugaan motif pembunuhan korban FAN yang dilakukan oleh anggota Polsek Krucil Bribka AS ditengarai karena ingin menguasai harta korban. Bribka AS sendiri merupakan kakak ipar dari korban yang memang hubungan keduanya di mata keluarga korban sangat sekali tidak harmonis. Begitupun juga antara terduga pelaku dengan kakak sulung korban, yang diketahui mana FAN sendiri ini merupakan anak bungsu dari pasangan suami istri Ramlan dan Siti. Sedangkan kakak sulung korban bernama Yanu dan kakak kedua korban bernama Husna atau istri dari Bribka AS. Saat ditemui wartawan di rumah duka, ayahanda korban yakni Ramlan mengatakan jika hubungan anak sulung dan anak bungsunya dengan Bribka AS yang merupakan menantunya memang sudah lama tidak harmonis. Nah, terakhir kali berkomunikasi dengan korban menurut Ramlan itu 3 hari sebelumnya atau pada tanggal 14 Desember. Yang saat itu korban meminta untuk diisikan token listrik karena saat itu korban berada di Malang. Setelah mengetahui jika anak bungsunya ditemukan meninggal dunia di RS Bayangkara Watu Kosek, Ramlan lantas menyuruh 2 orang sopir pribadinya dan Bribka AS yang saat itu sedang berada di rumahnya sendiri di Kecamatan Keraksaan. Sekedar diketahui pemirsa, korban pembunuhan itu berinisial FAN, warga Dusun Taman, Desa Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo. Nah, setelah ditemukan oleh saksi, jenazah korban langsung dievakuasi ke RS Bayangkara Pusdik Brimob Watu Kosek. Adapun jenazah korban ditemukan pertama kali oleh warga setempat yang hendak berjalan ke ladangnya untuk memanen jagung. Namun pada saat itu warga malah dikejutkan oleh temuan tubuh manusia berjenis kelamin perempuan yang tergeletak di dasar sungai. Sungai tersebut dalam keadaan mengering sehingga tubuhnya tidak terbenam air dengan kedalaman sekitar 5 meter. Oke, baik, kita beralih ke informasi berikutnya Tribuners, masih dengan topik yang sama. Berikut ini adalah tampang pelaku kedua pembunuh mahasiswi UMM yang ternyata merupakan teman kecil dari Bribka AS.
Sosok S, pelaku lain yang berkomplot dengan Bribka Agus Soleman atau Bribka AS, anggota Polsek Krucil Polres Probolinggo, untuk membunuh FAN 21 tahun, itu berhasil ditangkap tim Jatanras Polda Jatim dan dibawa ke Mapolda Jatim pada Jumat 19 Desember sore. Faradila Amalia Najwa atau FAN yang merupakan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang merupakan adik ipar dari Bribka Agus Soleman atau Bribka AS. FAN dibunuh Bribka AS bersama dengan S dan tersangka lainnya yang belum tertangkap. Menurut pantauan suryamalang.com di lokasi, pelaku tampak memakai kemeja lengan pendek bermotif kotak-kotak, perpaduan warna merah dan putih, bercelana jeans panjang dan juga bersendal jepit. Ekspresi wajahnya tampak datar saat digelandang oleh polisi keluar dari mobil warna putih, menyusuri jalanan menuju gedung di Treskrimum Mapolda Jatim. Akan tetapi dari caranya menatap mata, pelaku S ini tampak kebingungan melihat belasan awak media berjejal menunggu di depannya dan merekam momen tersebut. Menurut Kanit 3 Subdit 3 di Treskrimum Polda Jawa Timur, AKP Muhammad Fauzi, pihaknya melakukan pengejaran terhadap S mulai dari Probolinggo, kemudian berlanjut ke Lumajang hingga berakhir di Pamekasan. Ternyata pelarian S ini berpindah-pindah tempat itu karena diduga dibantu oleh sejumlah anggota keluarganya. Namun lanjut Fauzi, pihaknya juga tetap berhasil mengetahui keberadaan tempat persembunyian S hingga akhirnya dilakukan penangkapan pada Jumat dini hari. Suryamalang.com juga sempat mengabadikan kondisi mobil Mitsubishi Triton warna merah berstiker tengkorak pada bagian kapnya dan bernopol N8765NL milik tersangka Bribka AS. Mobil tersebut diparkirkan di area khusus barang bukti di depan gedung bidang Polda Jawa Timur. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya Tribuners, masih dengan topik yang sama. Ini watak dari Bribka AS akhirnya diungkap oleh orang terdekat. Terungkap watak atau tabiat Bribka AS, anggota Provos Polsek Krucil Probolinggo, yang diduga membunuh mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM Faradila Amalia Najwa alias FAN 21 tahun yang tak lain adik iparnya sendiri. Hingga berita diunggah, Bribka AS belum ditetapkan sebagai tersangka, namun sudah dibawa ke Polda Jatim untuk menjalani pemeriksaan intensif. Setelah kasus ini terungkap, sejumlah rekan dan orang terdekat korban mengungkap sosok dan kelakuan Bribka AS yang selama ini berdinas di Polsek Krucil. Nah, ternyata sebelum menikah dengan Husnawiyah, kakak kandung korban Faradila, Bribka AS ini ternyata sudah bercerai sebanyak 3 kali. Nah, Bribka AS ini menikah dengan anak pengusaha Ramlan asal Desa Tiris, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur sekitar 4 tahun silam. Perbuatan Bribka AS menurut Felani yang merupakan sopir dari korban ini sudah di luar akal dan tidak memiliki rasa syukur. Hal ini beralasan karena oleh mertuanya Bribka AS ini sudah diberikan berbagai fasilitas. Sementara kerabat korban Agus Subianto menyebut setelah menikah dengan istrinya atau kakak kandung korban, Bribka AS ini dikaruniai 1 orang anak dan istrinya kini sedang hamil. Sedangkan di kalangan kepolisian sendiri, Bribka AS dikenal memiliki tabiat yang arogan. Terlebih lagi, dia merupakan mantan dari anggota Brimob. Dari penuturan seorang anggota polisi, Bribka AS ini juga dicap dengan sebutan PK atau penjahat kelamin. Polisi tersebut mengaku juga sempat bermasalah dengan Bribka AS soal asmara. Nah, adapun setelah menghabisi nyawa Faradila atau adik iparnya sendiri, Bribka AS diduga mencoba untuk menutupi perbuatannya. Ia membuat skenario seolah-olah Faradila ini tewas karena dibegal. Hal ini terungkap saat helm yang dipakai oleh korban itu dibuka dan ternyata rambut hingga pipinya berlumuran lumpur, sedangkan helm yang dikenakan seperti baru beli. Ramlan yang merupakan ayah korban menyebut berdasarkan rekaman CCTV di tempat kos korban, FAN dijemput oleh ojek online pada Selasa malam sekitar pukul 8:14 waktu Indonesia Barat. Nah, sementara itu dari CCTV di sekitar tempat kejadian perkara, itu terlihat sebuah mobil Strada Triton double cabin milik terduga pelaku itu mondar-mandir di lokasi kejadian. Ramlan mengenali mobil itu karena dia yang membelikan. Dan sebelum ditangkap oleh tim Jatanras Polda Jawa Timur,
Bribka AS ternyata sempat ke Rumah Sakit Bayangkara Watukosek, Pasuruan, tempat jasad Faradila diautopsi. Bribka AS mendatangi rumah sakit itu setelah diminta orang tua korban yang juga mertuanya, yakni Haji Ramlan. Saat itu Bribka AS datang bersama dua sopir pribadi, sopir pribadi keluarga korban, yakni ada Samsul dan juga Abdul, namun ketiganya pergi menggunakan kendaraan masing-masing. Dan setibanya di Rumah Sakit Bayangkara sambil lalu menunggu hasil autopsi, Samsul sempat pergi ke warung sekitar untuk makan. Nah, tak berselang lama datanglah Bribka AS bersama sejumlah orang dari Polda Jawa Timur. Dan penangkapan itu dikuatkan dengan adanya rekaman CCTV di sekitar tempat kejadian perkara, tempat penemuan tubuh korban di Desa Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan. Samsul juga sempat mengaku bertanya kepada petugas kamar jenazah tentang gerak-gerik Bribka AS sebelum ditangkap. Dan ternyata Bribka AS ini sempat masuk ke kamar jenazah namun tidak melihat tubuh korban. Lantas apakah motif pelaku menghabisi Faradila? Ayah korban, yakni Ramlan, menduga sang menantu nekat menghabisi anak bungsunya karena ingin menguasai hartanya. Dikatakan Ramlan, Faradila itu yang memegang keuangan keluarganya, dan Ramlan menyebut hubungan antara putrinya dengan terduga pelaku yang merupakan oknum polisi memang sudah lama tidak harmonis. Ramlan menyebut terduga pelaku merupakan kakak ipar korban berinisial Bribka AS yang merupakan seorang oknum anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Krucil Unit Propam. Kemudian tadi malam juga telah ditangkap satu terduga pelaku, calon tersangka berinisial SY. Usianya sekitar 38 tahun, warga Krucil, Kabupaten Probolinggo. Untuk pelaku ini adalah satu terduga pelaku yang bersama-sama dengan tersangka AS melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama terhadap korban. Untuk tersangka SY ini semenjak kejadian dia terus berpindah, mulai dari berpindah tempat ke Lumajang, kemudian dia juga berpindah tempat ke Pamekasan, kemudian dia kembali ke Probolinggo. Dan berkat informasi dari masyarakat dan kerjasama tim dari tim Jatanras maupun personil Polres sejajaran Polda Jawa Timur, maka tersangka SY berhasil ditangkap di Jalan Raya Panglima Sudirman yang ada di Kraksan, Kabupaten Probolinggo. Pada tadi malam sekitar jam 23.00 waktu Indonesia Barat atau jam 11 malam. Untuk sementara saat ini yang bersangkutan berada di Polda Jawa Timur dalam proses pemeriksaan untuk melengkapi bersama-sama dengan tersangka AS. Perannya. Untuk peran kami masih mendalami terkait dengan peran dari tersangka AS maupun tersangka SY. Yang informasi yang kami dapatkan yang jelas bahwa mereka bersama-sama melakukan dan mengetahui tindak pidana yang terjadi, dan pada saat membuang mayat korban juga bersama-sama antara tersangka AS dan SY. Soal motifnya sama, sampai sekarang kami masih mendalami terkait dengan motif daripada tersangka AS maupun SY. Namun yang pasti keduanya secara bersama-sama melakukan pembunuhan. Informasi sementara ini yang didapatkan dari penyidik bahwa mereka sudah berteman sejak kecil. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.